Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom adik-adik yang di rumah. Shalom mama papa dan semua yang ada di rumah. Kembali kita datang beribadah di GBI Salemba bersama saya Kak Widya dan aku Kak Plita. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Wah, pasti dahsyat luar biasa dong. Kak Plita kabarnya gimana? Aku juga dahsyat banget karena Tuhan Yesus dahsyat. Ya udah Kak, kita mulai ibadahnya aja. Mari adik-adik sekarang duduk yang manis, duduk yang rapi, tidak ada yang makan lagi, tidak ada yang lari-lari. Sekarang kita siapkan untuk memuji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami mau beribadah Tuhan. Mari Roh Kudus melawat kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami persembahkan kepadamu menyenangkan hatimu. Mari Roh Kudus kami awali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah, kita sekarang boleh duduk, sikap yang manis, sikap sungguh-sungguh, sikap menyembah sama Tuhan. Karena hari ini kita adalah hari yang spesial, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Oke, mari kita semuanya sikap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan kita, angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus Engkau yang bersukacita, katakan amin. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Kita mulai yel-yel dulu ya Kak. Iya Kak. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Sore, haleluya. Kayaknya Kak Pelita ini bahagia banget gitu. Iya, pastinya Seneng dong banget. Kak. Karena minggu ini kita ibadah sama Tuhan, kita masuk di minggu pertama bulan Desember Kak. Dahsyat. Bulan Desember ada apa ya Kak? Ih, coba adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak bulan Desember itu hari apa, bulan apa yang spesial? Oh, ada yang jawab Kak, hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh, iya, Wah, Kak. betul sekali. Kita masuk ke hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita mulai aja Kak, memuji Tuhan ya Kak. Mari kita pujilah Tuhanku. Sambil bertepuk tangan di rumah-rumah adik-adik. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa ya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa ya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik banget ya Kak. Baik banget Kak. Ya, dahsyat banget. Nah, adik-adik di rumah yang masih diem-diem, gak mau menggerakkan tubuhnya buat Tuhan Yesus. Kita menari sama Tuhan Yesus dong. Iya, Ayo yang bangkit sungguh-sungguh. berdiri lebih lagi adik-adik. Kita mau bergerak memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yeay. Haleluya. Kita adik-adik berdiri. Semuanya bergerak memuji Tuhan ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat
semangat bilang, Yesus kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Wow, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik, kita sekarang mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk sikap sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita panggil Tuhan masuk hati kita. Mari sama-sama katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku. Pegang hatinya teman-teman. Masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi mari kita bilang sama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Sekali lagi, memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang kita lipat tangannya adik-adik, kita mau berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biar kiranya firman itu dapat merema di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom prajurit Tuhan, shalom adik-adik yang di rumah. Nih hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah semua duduk yang manis. Oke, nggak repot-repot lagi pakai handphone, lihat ke sini semuanya. Nah hari ini kakak mau bawa firman Tuhan tentang Elia dan Elisa. Nah adik-adik yang sudah bisa baca kelas besar, ambil Alkitabnya di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Nah, yang belum dengerin aja ya, atau nanti minta mamanya atau pendampingnya untuk bacain. Oke, di sini tentang Elia dan Elisa ya. Nah, Elia itu mendengar kalau Raja Ahab pada udah meninggal. Dia lagi mikir-mikir nih, gitu ya. Elia, wah dia ingat-ingat tuh bagaimana Raja Ahab pernah mau membunuh dia. Dia ketakutan, ya kan? Nah, terus dia dengar Raja Ahab udah meninggal. Nah, dia merasa, waduh aman. Tapi kita nggak tahu nih kejadiannya ya. Tapi di sini kakak mau tekankan tentang Elia dan Elisa. Elia punya murid namanya adalah Elisa. Nah, Elia itu ada di Gilgal sama Elisa. Nah, dia bilang nih sama Elisanya, Elisa aku mau pergi ke Betel. Nah, kamu di sini aja ya. Ada beberapa juga nabi-nabi yang mau ikut sama Elia. Nah, terus Elisa bilang gini,
aku ikut tetap, aku mau ikut kemana Elia pergi gitu ya, Bapak pergi gitu. Nah bayangin itu jaraknya dari Gilgal ke Betel itu jaraknya 11 km. Bayangin ya, gimana ya, jauh ya? Ya lumayan ya. Nah terus udah sampai di Betel. Terus ternyata Tuhan suruh Elia perginya ke Yeriko. Nah Elia bilang gini nih sama Elisa, Elisa kamu di sini aja, kamu tinggal sama teman-teman di sini nih gitu ya. Karena aku mau lanjutin ke Yeriko. Nah tapi Elisa bilang enggak, aku tetap mau ikut kemanapun engkau pergi Tuhan, aku tetap mau ikut gitu. Nah tahu gak adik-adik, jarak dari Betel ke Yeriko itu 22 km. Mereka berjalan, Elisa tetap ngikutin. Nah, tapi itu nabi-nabi yang lain nggak mau kan? Udahlah, ayo kita tinggal sini aja, biarin Elia yang pergi gitu ya. Tapi Elisa tetap ngikutin Elia kemanapun pergi. Nah, udah sampai nih ke Yeriko. Nah, ternyata Elia bilang gini lagi, Elisa kamu di sini aja ya. Aku ternyata Tuhan suruh lagi ke Sungai Yordan. Nah, adik-adik tahu dari Yeriko ke Sungai Yordan itu 8 km lagi. Nah, kebayangkan, waduh, Elisa bilang, pokoknya aku kemanapun Bapak pergi, aku tetap mau ikut. Aku nggak mau jauh-jauh daripadamu. Nah, waduh, gimana ya? Ya udah, akhirnya ngikut sambil mereka berjalan. Kalau Elia berjalan sama Elisa itu bukan di belakang di depan, tapi bareng-bareng jalannya. Jalan bareng-bareng sambil ngobrol gitu ya. Terus Elia bilang gini, kamu tetap di sini mau ikut? Iya, kemanapun gitu ya. Nah tetap. Nah di depan mereka ada apa? Ada Sungai Yordan. Nah mereka kan mau nyebrang nih. Wah gimana caranya? Wah Elia ambil jubah ininya ya. Jubahnya terus diapain? Dipukul. Kebelah itu Sungai Yordan. Ya kan mereka bayang itu airnya kan banyak. Itu kebelah, mereka berjalan, mereka berdua sambil ngobrol. Nah, Elisa bilang gini nih sama Elia, Bapak aku mau 2/3 dari apa yang daripadamu, aku mau gitu ya. Terus Elia bilang gini, aku gak bisa bilang apa-apa, tapi biar Tuhan yang berkehendak, nanti Tuhan Allah yang akan memberikannya kepadamu. Nah tiba-tiba waktu mereka berjalan, tiba-tiba itu ada apa? Ada kereta berapi datang ya, kereta kuda berapi langsung nyambar membawa Elia. Wow, Elianya terbang sampai itu nabi-nabi yang banyak itu ngelihat loh bagaimana Elia sama Elisa berjalan, dan Elisa melihat bahwa Elia diangkat naik ke atas ya, ke awan-awan gak kelihatan lagi sampai akhirnya dia gak melihat. Terus Elisanya bilang gini, sampai ya Bapak gitu, dia ditanya, dia teriak-teriak gitu ya. Terus dia merasa sedih, tapi dia harus tetap kuat kan. Nah sedihnya dia begini nih, dia gak ketemu lagi sama Bapak Elianya karena dia udah merasa deket banget, udah merasa dia itu tempat curhatnya, tempat dia dapat ilmu semuanya. Nah satu poin yang kita dapat nih begini nih adik-adik, Elia adalah seorang guru yang baik. Dia mendidik Elisa untuk menjadi muridnya. Dan dia bukan hanya itu, bahkan dia mendapat urapan, mendapat
2/3 dari apa yang Elia punya dikasih. Nah bahkan nih Elisa kalau kita dengar cerita-cerita di Alkitab lagi, Elisa bisa melakukan apa yang Elia bikin. Waktu dia ada di dunia, Elisa melakukan semua mukjizat. Nah di sini kakak mau kasih tahu nih. Nah pemuritan menurunkan urapan. Jadi Elia itu kan penuh urapan Tuhan. Waktu dia memuridkan, waktu dia mengajarin Elisa, maka urapan Elia turun atas Elisa. Nah itu maksudnya pemuritan menurunkan urapan. Nah Elisa adalah murid, Elia adalah guru. Nah ada di Lukas 6 ayat 40. Nah kita baca ya adik-adik ya. Di sini katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi adik-adik kita harus jadi murid. Kita adalah murid Tuhan Yesus loh ya. Kalau makanya kita harus dengar-dengaran, harus melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Nah, kita harus taat, kita harus melakukan setiap firman yang diucapkan, setiap firman yang kita dengar ya. Jadi kita adalah murid seperti Elia memuridkan Elisa. Kita juga kita muridnya Tuhan Yesus. Misalnya kami ke nih ya kan, kami ke punya anak murid. Nah anak murid kami ke ajari yang baik dan benar untuk melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang benar harus kita kasih tahu. Jadi setiap firman Tuhan bukan hanya didengar tapi dilakukan. Supaya semuanya kita sama seperti Kristus. Nah adik-adik urapan yang dari guru kita turun ke murid. Nah seperti Tuhan Yesus mengurapi kita sebagai murid. Pandangan Elisa diurapi dengan 2/3 dari Elia. Nah begitu juga dengan kita ya. Kita tetap minta pada Tuhan bahwa kita adalah murid supaya kita tetap dibekalin, tetap kita dimampukan untuk melakukan setiap kehendaknya Tuhan. Oke adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi murid yang baik, murid yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Bapa jadikan kami sebagai murid yang melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu dan biarlah sukacitamu dan sejahtera menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saatnya kita memberi persembahan. Nanti minta bantuan papa mama ya untuk scan barcode. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, gantikan berlipat-lipat. Berkati persembahan ini ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin.
untuk keluarga Pak David. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak David, Ibu Rita, dan Koko Eca. Agar Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan berkati. Berikan kesehatan agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus, berkati kakak, teman-teman. Biar ada bisa kembali lagi di gereja lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Berkati para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami lewat firman Tuhan. Engkau menegur kembali setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran Tuhan di rumah kami, memberkati dan mengurapi setiap kami. Siang ini Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami, memberikan sukacita yang melimpah-limpah buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.